Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, pertama mari kita bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat bertemu dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Mari kita syukuri bersama dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW dengan kita membaca sholawat qorobah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qorobatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi saudaraku jamaah Al-Fatih Channel tentang ilmu yang kami harapkan bermanfaat bagi kita bersama. Adapun judulnya adalah sebagai berikut. Anda perlu tahu ini akibat orang yang lalai sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah perintah Allah. Kalau kita beriman, perintah Allah itu tentu akan kita laksanakan. Karena setiap perintah yang disampaikan untuk dilaksanakan, tentu ada imbalannya. Kalau disuruh, pasti ada kebaikannya. Maka mari kita laksanakan. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, maka dirikanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi, yang diperintah sholat itu adalah orang yang beriman. Jadi, kalau orang yang tidak beriman, tidak akan diperintah untuk sholat. Tetapi jelas akan disediakan hadiahnya, yaitu neraka. Maka, mari kita lihat. Kalau yang sudah menjalankan, pasti akan dijanjikan surga. Sekarang apabila meninggalkan, bagaimana ini? Ancaman Allah kepada kita. Maka kita harus tahu agar kita lebih hati-hati dan beristiqomah. Karena kalau kita tidak mematuhi perintah Allah, maka akan kena sanksinya Allah. Sanksinya Allah itu akan diberikan di dunia, akan diberikan ketika menjelang mati, dan akan diberikan di dalam kubur, dan akan diberikan ketika di hari kiamat. Susah semuanya. Gara-gara lupa meninggalkan sholat 5 waktu. Apa itu siksa yang akan diberikan bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu? Yang pertama, penderitaan di dunia. 1. Pekerjaan dan rezeki selalu kurang atau tidak berkah. Maka orang yang tidak sholat itu rezekinya akan tidak berkah. Ya. Susah ini. Nah, sehingga kita kalau tidak berkah itu berkurang. Kalau berkah itu bertambah kebaikannya. Kalau yang tidak berkah itu akan berkurang. Yang kedua, amalnya tertolak
doanya tidak akan dikabulkan. Amal berupa doa dan apapun itu akan ditolak oleh Allah. Kalau sholatnya kita tidak benar. Berdoa, sudah bersolawat, tapi sholatnya nggak benar, maka pasti akan ditolak. Itu sudah pasti. Di dunia sudah ditolak, apalagi di akhirat sana. Ya. Yang ketiga, bukti kebaikan di mukanya tidak ada. Dari itu dibenci masyarakatnya. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu, maka akan tidak ada kebaikan pada dirinya, baik di masyarakat maupun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika di dunia. Besok ketika menjelang maut, masih di dunia, ketika akan mati. Yang pertama, siksanya, nyawa keluar atau dicabut dalam keadaan dahaga. Meninggal, ketika meninggal itu dahaga, ngelak. Itu orang yang lalai sholat besok. Orang yang menjalankan sholat maka akan kenyang ketika. Kemudian yang kedua, siksa ketika menjelang maut atau meninggal itu, meskipun diminumi seberapapun, maka si mayat calon orang mati itu akan tetap lapar. Ya, akan lapar. Yang pertama akan dahaga, yang kedua lapar. Makan seberapapun akan tetap lapar. Yang ketiga, mencabut rohnya dengan sekeras-kerasnya. Maka orang yang tidak sholat itu biasanya ketika meninggalnya biasanya sulit keluar rohnya. Sehingga biasanya teriak-teriak dan mengeluh yang tidak karuan. Kemudian balasan siksa yang keempat, yaitu di dalam kuburnya. Di dalam kuburnya nanti siksa. Ya. 1. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dengan bentakan keras, sanggup melupakan jawaban atau janji menjadi bingung. Ya, ini. Jadi siksanya luar biasa. Di dunia susah, menjelang mati susah, di dalam kuburnya juga dibentak-bentak oleh malaikat mungkar dan nakir. Kemudian di dalam kuburnya gelap gulita karena tidak ada amal yang menyertainya. Kemudian yang ketiga, lagi sempit menjepit badannya. Maka kuburnya, tanahnya itu akan menghimpit badannya sehingga tulang belulangnya menjadi hancur lebur. Ya. Karena dihimpit bumi, seperti nyanyiannya Ida Laila itu, hancur lebur tulangnya, ya, hancur lebur tulangnya, remuk tulangnya. Ya. Kemudian besok ketika di hari kiamat, seksa lagi nih. Di hari kiamat, orang yang meninggalkan sholat akan 1, berat tanggungan hisabnya. Tanggungan hisabnya yang jelek itu menjadi berat, maka jelas akan jatuh ke neraka. Yang kedua, akan dimarahi oleh Allah, ghadab Allah, ya, marah sekali. Maka kalau Allah marah, pasti diberikan siksa. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu akan disiksa oleh api neraka. Itu hal-hal yang celaka. Maka mari sahabat Al-Fatih jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu dalam kondisi apapun. Kalau tidak bisa harus qadha. Kecuali kalau rukhsah bagi ibu-ibu yang masih menstruasi, memang itu dirukhsahkan, ya, rukhsah. Ya. Ada kemurahan, ya. Ya. Tapi kalau puasa harus ganti, kalau sholat tidak, ya. Kemudian bagi kita, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Takwa itu menjalankan perintah
salah satu di antaranya perintah sholat, maka kita jalankan dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan uraian singkat ini bisa menambah semangat kita untuk takut kepada Allah dan akan menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, karena memang kita hidup di dunia ini dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan bersolawat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf. Ada benarnya semata-mata Allah yang punya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.